Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita bisa menyedot minyak atau air dari dalam bumi yang kelihatannya padat banget? Nah, kuncinya ada di satu kata, permeabilitas. Hari ini kita bakal bongkar rahasia jalan tol super kecil di dalam batuan yang bikin semua itu mungkin. Oke, biar gampang, bayangin batuan itu kayak sebuah kota. Di sebelah kiri ada yang namanya porositas. Ini tuh ibarat jumlah semua gedung di kota itu, alias banyaknya ruang kosong. Tapi, apa gunanya punya ribuan gedung keren kalau nggak ada jalan buat ke sana? Nah, disitulah permeabilitas di sebelah kanan ini berperan. Permeabilitas itu adalah sistem jalannya yang nyambungin semua gedung itu. Jadi intinya, batuan bisa aja punya banyak banget ruang kosong, tapi kalau ruang-ruang itu nggak nyambung satu sama lain, ya percuma, nggak bakal ada cairan yang bisa ngalir. Permeabilitas itu soal koneksi, soal jalur yang bisa dilewati. Terus, gimana cara kita ngukur seberapa lancar lalu lintas di dalam batuan ini? Nah, ternyata ada aturan lalu lintasnya loh untuk cairan di bawah tanah. Aturan ini ditemukan oleh seorang insinyur dari Prancis, namanya Henry Darcy. Pas dia lagi neliti gimana air bisa merembes lewat pasir. Keren kan? Secara teknis, permeabilitas itu dilambangkan pakai huruf K. Gampangnya, ini adalah nilai yang nunjukin seberapa gampang cairan lewat. Satuannya disebut Darcy untuk menghormati penemunya. Kalau nilai Darcy-nya tinggi, itu ibarat jalan tol yang mulus dan lebar. Tapi kalau nilainya rendah, ya kayak jalan kecil di desa yang banyak lubangnya, macet deh. Hukum Darcy ini ngasih kita semacam resep buat mempercepat aliran. Dan semuanya logis banget kok. Pertama, kasih dorongan yang lebih kuat, atau perbedaan tekanan yang lebih besar. Kedua, jalannya diperlebar. Ketiga, pakai cairan yang lebih licin, alias nggak terlalu kental. Dan yang terakhir, ya perpendek aja jarak tempuhnya. Masuk akal kan? Oke, tapi jalan tol di bawah tanah itu nggak semuanya lurus. Ada dua pola aliran utama yang penting banget kita tahu, karena dampaknya ke produksi itu beda jauh. Yang pertama itu aliran linear. Ini kondisi paling ideal. Cairan ngalir lurus aja dari titik A ke B. Bayangin kayak kamu lagi di jalan tol yang lurus, sepi, mulus, lancar jaya. Tapi di dunia nyata, apalagi pas kita lagi mompa dari sumur, yang terjadi itu namanya aliran radial. Cairan datang dari segala arah, mengerucut ke satu titik pusat, yaitu sumur kita. Nah, ini yang bikin tantangan baru. Coba bayangin, semua cairan itu berebutan mau masuk ke lubang sumur yang sempit. Akibatnya apa? Terjadi kemacetan parah, di mana tekanan anjlok drastis pas di dekat sumur. Ini mirip banget kayak ribuan mobil dari berbagai jalan tol, semuanya ngumpul dan harus lewat satu gerbang tol yang sama. Pasti macet total. Kenyataannya, reservoir di perut bumi itu jarang banget cuma terdiri dari satu jenis batuan. Biasanya, batuannya berlapis-lapis kayak kue lapis. Dan tiap lapisan punya kelancaran yang beda-beda. Jadi kayak ngebangun jalan tol bertingkat. Yuk kita lihat gimana pengaruhnya. Jadi, ada dua skenario utama. Kalau lapisannya tersusun paralel atau sejajar, cairan itu pinter. Dia bakal milih jalur yang paling lancar, paling gampang dilewatin. Sebaliknya, kalau lapisannya tersusun seri atau berurutan, mau nggak mau cairan harus lewat tiap lapisan satu persatu. Nah, di sini, kelancaran totalnya bakal ditentukan sama lapisan yang paling macet, yang jadi biang keroknya. Dampaknya ini gede banget. Misalnya, waktu ngebor sumur, ada sedikit kerusakan di batuan sekitar lubang bor. Zona kecil ini bisa jadi biang macet yang parah banget. Lihat deh angkanya. Walaupun reservoirnya bagus, adanya zona rusak kecil ini bikin permeabilitas rata-ratanya anjlok jadi cuma sekitar 240 milidarcy. Oh ya, MD itu milidarcy, 1/1000 darcy. Tapi ini dia kabar baiknya. Kalau kita bisa memperbaiki zona macet yang kecil tadi, misalnya dengan teknik stimulasi, kita bisa mengubahnya jadi semacam pintu tol super cepat. Lihat. Permeabilitas rata-ratanya langsung melonjak jadi lebih dari 350 milidarcy. Ini bukti kalau kondisi batuan persis di sekitar lubang sumur itu adalah bagian yang paling krusial. Oke, dari tadi kita ngomongin seolah-olah cuma ada satu jenis cairan yang lewat. Tapi di dunia nyata, biasanya ada campuran minyak, air, dan gas di dalam reservoir. Terus apa yang terjadi kalau mereka semua harus rebutan lewat di jalan yang sama? Nah, pas minyak, air sama gas coba ngalir barengan di pore-pore yang super sempit itu, mereka bakal saling sikut, saling menghalangi. Ini bukan lagi lalu lintas biasa, tapi udah jadi kemacetan total, di mana semuanya berebut jalan. Gimana cara kita ngatur lalu lintas yang super ribet ini? Wah, itu dia tantangan terbesar para insinyur perminyakan zaman sekarang. Sebuah teka-teki raksasa yang terus kita coba pecahkan.